Oke, jadi ini adalah Asus ROG Phone 6 Limited Edition versi Diablo Immortal Edition. Boxnya aja segede ini, gila ya, gede banget. Jadi langsung aja kita bahas. Buat kalian yang belum tahu, jadi game Diablo ini sebenarnya dikembangin sama Blizzard North ya pada tahun 2005, terus dia di shutdown, terus dikembangin sama Blizzard Entertainment. Itu ada Diablo 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang Diablo Immortal ini masuk ke Diablo 3, abis itu baru lanjut Diablo 4. Ini nggak resmi masuk ke Indonesia, yang resmi itu yang ROG Phone 6 yang Batman Edition itu resmi. Tapi kalau untuk yang Diablo ini, ya nggak resmi. Kayaknya memang karena nggak terlalu banyak ya peminatnya game Diablo ini di Indonesia. Mungkin kalau kalian yang pernah main gamenya bisa tulis di kolom komentar lah. Jadi di bagian depannya ini ada langsung kayak kelihatan monster dari karakter di Diablo Immortal. Jadi ini genre gamenya itu action role dungeon gitu, kayak naga-nagaan. Dan boxnya ini kayak box laptop sih ya, gede banget. Di bagian sini ada serial number, di sini ada kayak semacam serial code-nya kayak di laptop juga. Habis itu di sini ada beberapa ini kayak semacam icon-icon yang ada di gamenya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka box HP yang segede ini. Gitu kalau kalian pengen tahu harganya, tadi saya cek di Tokopedia itu harganya ada yang jual bekas 22 juta, ada yang jual pre-order 25 juta. Gila ya, mahal banget. Hampir bisa dibilang separuh harga ya, karena ROG Phone 6 yang nggak ada kolaborasi embel-embel itu sekitar 12.900.000. Tapi yang Batman Edition itu saya lihat harganya ada yang di 14 juta, tapi ada juga yang jual 22 juta. Tapi intinya kalau ini menurut saya sih overpriced ya untuk yang Diablo Immortal ini, untuk harga hampir 25 juta. Jadi kita buka aja emang isinya apa aja. Set. Nah, wow, ini boxnya gede banget sampai kamera overhead saya aja kayak nggak cukup ya. Jadi di dalamnya ini kita langsung dapat, wow, ini juga kayak semacam telur atau itemnya yang ada di Diablo Immortal ya. Ini aduh susah, kita ambil ini dulu aja. Jadi kita dapat kayak semacam map. Nah, map ini namanya adalah Sanctuary kalau misalkan di game Diablo. Nanti kita juga dapat centernya, di mana centernya ini kita bisa temukan Easter egg yang ada di mapnya ini. Nah, ini kan kalau gini aja, tapi ini permukaannya pakai kulit ya. Ini pakai kulit asli kayaknya ya, leathernya. Jadi kulit-kulit yang, makanya dia harganya lumayan mahal ya. Tapi pertanyaannya, ini nanti bakalan buat apa gitu loh ya. Karena untuk barang-barang yang limited edition seperti ini memang biasanya ya experience unboxingnya yang mengenakan. Jadi di dalam mapnya ini kita dapat chargernya ini, coba kita lihat apakah ada aksen-aksen dari Diablo-nya. Nggak ada kalau untuk chargernya. Dan untuk chargernya pun juga nggak yang 120 watt atau berapa, ini ada di 65 watt untuk fast chargingnya. Kabelnya juga nggak ada aksen-aksen dari Diablo-nya, jadi ini aksennya ROG banget dengan logo ROG di bagian sini, dan ada kabel braided seperti ini. Oke, mapnya kita taruh di sini dulu. Wah, jadi buat kalian yang fan-nya game Diablo sih mungkin ini menarik, tapi kalau buat saya sih ya karena saya nggak terlalu main gamenya, jadi biasa aja. Oh, ini dapat center ya. Ini kalau di websitenya ROG Phone 6 yang Diablo ini sih namanya adalah Fahir's Light. Jadi Fahir itu kayak semacam torchnya yang ada di game Diablo, dan di sini ada tulisannya Republic of Gamers. Dan ini ada kayak semacam barcode yang biasanya kalian temukan di laptop VivoBook X Pro ya. Terus untuk nyalainnya, kayak gini. Dan kita bisa lihat, nantilah kita coba temukan Easter egg apa yang ada di dalamnya. Wow, ini keterangannya ya. Jadi ini bukan senter biasa, dia sinarnya itu ada sinar UV-nya. Oke, sekarang kita ambil telurnya ini sebentar ya. Sebelum kita buka di sini, apakah ada Easter egg lain yang bisa kita buka dari boxnya ini? Gak ada ya. Udah, nggak ada lagi. Jadi boxnya segede ini isinya cuma 2 aja nih. Apa beneran nggak ada nih? Nggak ada ya. Jadi untuk boxnya udah itu aja, tapi experience unboxingnya keren sih karena boxnya ini nyatu. Jadi bukannya itu kayak set. Nah, jadi kayak kita langsung nemu kayak koper yang isinya benda berharga. Oke, sekarang kita buka. Ini isinya HP ya, karena tadi saya udah baca di websitenya, dan di website ini namanya adalah World Stone. Jadi kayak semacam batu yang ada di game Diablo. Bentuknya itu seperti ini, dia asimetris ya, dengan beberapa siku-sikunya seperti ini. Terus ada tulisannya di sini Blizzard Entertainment karena gamenya dibuat sama Blizzard. Dan di sini ada collapse-nya, yaitu ROG sama Diablo Immortal. Sekarang langsung aja kita buka. Warnanya itu warna-warna di game ya, batu-batu di game dengan merah darah seperti ini. Dan bukanya set. Wih, gila. Keren sih ya packagingnya ini, kayak ala-ala kayak kita nemuin sesuatu yang berharga setelah kita
setelah kita melengkapi quest gitu. Wah. Dan ini adalah HP-nya ya. Di sini nggak ada apa-apa lagi. Oh, di sini ada nih. Ini ada logonya Diablo. Coba kita lihat kotaknya ini isinya apa nih. Jadi ini kalau di gamenya Diablo ini adalah icon immortal ya. Jadi ya makanya di websitenya ROG6 yang Diablo ini namanya adalah Immortality Ejector Pin. D itu stand for Dika ya, bukan. Ini stand for Diablo ya. Kita ambil dulu pinnya, nanti kita coba lihat. Dan kok nggak dapat case ya? Apakah case-nya ini tersembunyi di... Oh ya, jadi case-nya ini tersembunyi juga di Wordstone-nya ini. Nah, case-nya seharusnya sih juga punya aksen-aksen Diablo ya. Tapi coba kita lihat, ini ada kayak semacam buku panduan yang berbeda dengan Asus ROG yang biasanya. Kita taruh sini dulu, dan ini adalah si... Wah, case-nya kan kayak biasa aja ya. Tuh kalau kalian lihat kan biasa aja. Warnanya itu kan ya kayak hitam gitu aja ya. Ciri khasnya ROG, nggak ada warna lain. Dan ini dinamakan dengan Seal Blessing kalau di game Diablo. Tapi ketika kita dia centery dengan UV light-nya ini, kalau kalian lihat, gila gak? Jadi ada kayak semacam warna lain gitu ya. Wah, gila keren sih. Kalau di kamera memang kelihatan kurang, tapi kalau mata saya lihat langsung, gila. Keren sih ini ya. Tuh. Dan gak semuanya merah loh ya. Yang merah itu yang bagian ini. Yang lingkaran ini, habis itu ada kayak tulisan semacam, kayak tulisan, gak tahu ini tulisan apa ya. Kayak mungkin tulisan di gamenya. Jadi dari butarannya sini ke sini. Cuman kalau misalkan torchnya ini saya tuh, hilang, benar-benar gak ada. Cuman saya penasaran kalau misalkan kita pakai flashlight biasa. Nah, kita pakai torch dari iPhone 13 Pro Max dan hasilnya nggak ada ya. Harus pakai sinar UV baru kita bisa lihat Easter egg yang ada di game Diablo. Ini kan warnanya agak-agak UV ya. Tuh. Terus kalau misalkan kita centerkan ke sini, tuh ada Easter egg. Cuman di bagian situ aja ya. Coba kita lihat yang lain. Di bagian ini. Di bagian atas nih ada tulisannya Immortal yang bisa berubah warna merah kalau misalkan kita centery. Di sini nggak ada. Di sini coba Blizzard Diablo-nya juga nggak ada. Oke, jadi di bagian belakang aja. Keren sih ya. Jadi ini senternya juga harus kita bawa kemana-mana kalau misalkan kita mau pamer ke teman-teman. Coba ini lihat ada sulap. Keren sih. Coba nanti saya praktekkan ketika saya lagi sama teman-teman saya. Saya coba praktekkan sulap. Oke, sekarang kita bahas untuk HP-nya. Nah, kalau HP-nya sih sebenarnya ya dia mirip dengan desainnya ROG Phone 6. Cuman dia didesain ya Diablo version seperti ini. Kalau Batman ya didesain Batman. Cuman ini nanti kita bahas ya. Kita centery dulu untuk mapnya. Sambil ini kita coba bersihkan. Tolong. Nah, sekarang kita cari Easter egg yang ada di bagian mapnya ya. Sebentar, ini nggak ada apa-apa. Oh, itu ada. Nah, itu ada yang merah-merah tuh ya. Ini kalau misalkan lighting saya matiin sih harusnya lebih kelihatan dramatis. Tem. Dan karena saya nggak main game Diablo ya, jadi buat kalian yang main mungkin bisa beritahu di kolom komentar kalau misalkan map-map yang warna merah ini mungkin tempatnya item atau tempatnya bos-bosnya. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jadi di sini tuh ada 4 yang bisa berubah warna seperti ini. Terus di bagian Blizzardnya nggak ada di sini. Ini ada. Nah, jadi kalau misalkan torchnya itu agak jauh, ya kelihatan sih, tapi merahnya itu nggak terlalu gimana gitu. Wah, itu di situ juga ada. Bagian pojok sini juga ada. Ini ya ada. Dan di bagian lain garisnya ini juga ada loh ya. Tuh kalau kalian lihat merah tuh. Nah, di garis-garis pulaunya ini juga ada. Nah, keren. Nah, tapi kalau map ini kan nggak mungkin kita bawa kemana-mana ya. Ya mungkin aja sih ya, karena ini kan tempatnya kabel dan tempatnya cas. Jadi kalau misalkan kita mau bawa kemana-mana tinggal gini aja, terus kita ginikan. Nah, kita taruh di tas, itu kita bisa taruh tempat dia sebagai cas dan juga kabel. Sekarang kita cobain apakah HP-nya ini juga bisa disinari dengan sinar UV ya. Ini warnanya putih, kalau misalkan kita centerin seperti ini, nggak warna merah sih ya. Ini birunya karena reflect dari sinar UV-nya aja. Jadi nggak ada warnanya, monsternya pun matanya juga nggak ada. Nggak ada, jadi cuma dari case-nya aja yang ada. Sekarang kita coba nyalain dia. Dan di sini karena dia berkolaborasi dengan Blizzard Entertainment, jadi bootingnya itu ya Republic of Gamer dan Blizzard Entertainment. Sebentar kita, bootingnya ROG khusus dan wallpapernya pun juga wallpapernya Diablo Immortal ya. Ini kayak dajal nggak sih kalau kayak gini? Dan wallpapernya ini udah disesuaikan sama game Diablo sana ya. Jadi untuk ini misalkan, nah ini phone,
Itu terus juga ada pesan kayak wallpaper temanya itu udah disesuaikan sama game Diablo-nya. Tapi kalau lock screen-nya bagus dan suaranya pun juga beda dengan lock screen biasa. Tuh, kayak ada suara pedang gitu ya lock screen-nya ya. Terus kalau screen-nya kebuka, wah, ada kayak semacam suara jabut pedang gitu. Dan untuk notifnya tadi juga berbeda, jadi kayak semuanya itu sudah disesuaikan dengan game Diablo lah. Tapi coba kita lihat dulu untuk desain-desainnya ini. Ini kayak nyala ya kalau kena refleks cahaya tuh. Oh dia bukan kena refleks cahaya sih ya, karena memang dia nyala. Jadi biasanya logo ROG itu kan nyala ya di sini ya. Tuh, jadi dia nyala seperti ini. Harusnya nih bisa kita atur dengan softwarenya ROG sebentar. Armoury Crit. Nah jadi ini adalah Armoury Crit, software bawaannya si ROG. Ini nggak ada aksen-aksen Diablo-nya kalau di sini. Cuman kalau kita, nah ini ke bawah itu ada sistem lighting yang aksennya Diablo. Jadi kita bisa sistem lightingnya ini bisa kita matikan kalau kita mau, atau kita bisa synchronize dengan PC kita, atau kita bisa setting juga untuk warna-warnanya. Jadi kalau misalkan kita mau pilih warna lain, nah ini kan Diablo Immortal, kita bisa edit lighting misalkan warna hijau. Coba kita lihat apakah dia warna hijau. Nah ini Diablo Immortalnya bakal berubah warna hijau. Kalau misalkan kita ganti ke ungu, dia bakalan berubah ke ungu. Ini biru ding, biru. Terus kalau misalkan kita rubah yang tulisan Diablo Immortalnya yang ini ya. Nah, jadi dia berubah jadi warna hijau. Bisa RGB gitulah. Untuk ROG Phone 6 sebenarnya udah banyak yang ngebahas ya. Jadi mungkin kita nggak usah terlalu bahas teknis, kita bahas semacam Easter egg unboxingnya aja. Dan mungkin saya penasaran dengan skor Antutunya deh. Kita coba dulu untuk skor Antutunya. Dan ada icon-iconnya Diablo juga ya. Dan untuk skornya dia dapat skor itu di 1.100.000. Gila ya. Jadi untuk chipsetnya ini dia pakai Snapdragon 8 Gen 1 dan dia pakai Adreno 730 untuk GPU-nya. Jadi ya wajar lah kalau skornya segede ini ya. Nah biasanya kan kalau misalkan performa sekenceng tadi itu pengalaman di Snapdragon sebelumnya ya, itu kan throttling dan cepet panas. Tapi ternyata di ROG Phone 6 yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 ini, kalau dibilang throttling sih iya, tapi nggak separah Snapdragon sebelumnya ya. Jadi dia masih stabil di 80% gitu ketika kita CPU throttle selama 30 menit. Terus kalau kita tes di Wildlife Extreme testnya, memang skornya ya kurang ya, karena belum di atas 90%. Tapi ini masih lebih baik dibandingkan Snapdragon sebelumnya ya. Jadi 89%, kalau untuk performa lainnya ya dia udah max out lah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands on dari ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition ini. Dan HP ini juga bakalan saya jual lagi karena iya ini cuman saya penasaran aja untuk ngebukanya kayak gimana. Jadi link pembeliannya nanti juga akan saya taruh di kolom deskripsi untuk bekas dari unboxing ini. Ya kalau menurut saya sih dengan harga segitu nggak worth it sih ya. Mending kalian beli yang Batman Edition atau ROG Phone 6 Edition yang biasa aja di harga 13 juta. Ini di harga di atas 20 juta udah menurut saya udah nggak masuk akal lah. Jadi mending beli yang lainnya aja. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.